kita ini taat dan insyaallah mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nastansuruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Fa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man tabi'a hudah wastamsaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Fa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma rzuqna fahma wa waffiqna lil 'amali bihi ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak dan Ibu, alhamdulillah tentu seperti biasa dan memang demikian lazimnya harusnya kita sampaikan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada henti-hentinya sebesar-besarnya atas segala karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Dan mudah-mudahan kita semua bisa belajar dari hari ke hari untuk menjadi hamba-hambanya yang bersyukur, agar kita tidak termasuk orang-orang yang dianggap kufur. Karena sesungguhnya syukur itu adalah merupakan esensi daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman karena kita mengenal Allah. Dan kita mengenal Allah pasti kita mengenal kebesaran Allah dan kebesaran karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Junjungan kita, tauladan kita, manusia sempurna, ciptaan Allah yang tersempurna, yang telah hadir dengan ajaran agama yang sempurna. Dan salah satu tujuannya adalah menyempurnakan akhlak, karakter, perilaku manusia. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Salat dan salawat kepada beliau dan junjungan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah kita langsung saja masuk ke dalam pelajaran kita, yaitu memahami ayat-ayat Allah. Dan pada malam hari yang insya Allah mudah-mudahan berkah dan juga pagi hari yang penuh keberkahan waktu Indonesia ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diterima sebagai bahagian dari amal usaha kita untuk mendapatkan ridha Allah, untuk mendapatkan rahmat Allah, untuk mendapatkan kasih sayang Allah. Sebab itulah yang kita butuhkan dalam hidup kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi saksi bahwa kita semua ingin menjadi muslim yang lebih baik lagi. Memahami agama kita lebih baik lagi, dan tentunya mudah-mudahan dengan itu kita bisa mengamalkan ajaran agama kita lebih baik lagi di dalam hidup ini. Bapak dan Ibu sekalian, pada halaqah kita kali ini, sesi kita kali ini, kita memasuki surah Al-Baqarah ayat 118 dan 119. Kalau sekiranya ada halangan melihat di screen, bisa membuka Al-Quran dan melihat, karena saya akan baca 2-3 kali, lalu kemudian kita belajar makhraj, dan juga kita kemudian mengulangi lagi pelajaran kita tentang tajwid yang perlu kita fahami, agar kita insya Allah mudah-mudahan bisa membaca Al-Quran lebih baik lagi sebagai salah satu tuntutan hak Al-Quran di atas kita. Jadi Al-Quran itu punya hak di atas kita. Salah satu di antaranya adalah membacanya secara benar. Dan kalau kita berbicara tentang bacaan Al-Quran secara benar, ada 2 hal minimal. Pertama adalah makhraj yang benar, dan yang kedua adalah tajwid. Bagaimana menyambung atau menyebut antara satu huruf dengan huruf yang lain. Ya tentu ada beberapa hak lain daripada Al-Quran, ya, termasuk ya membaca dengan mengusahakan suara yang baik, tapi suara itu kan pemberian. Terkadang kita tidak bisa paksakan.
Tapi juga yang terpenting adalah berusaha memahami dan juga tidak kalah pentingnya mengamalkan, dan selanjutnya adalah menyampaikan tabligh. Itu beberapa tingkatan daripada hak Al-Quran di atas kita, kewajiban kita terhadap Al-Quran. Baik, saya akan baca dulu 2-3 kali, dan mungkin mohon maaf belum kita meminta volunteer untuk membaca, karena persis jam 8.30 waktu Indonesia atau 9.30 waktu Amerika atau New York, saya harus meninggalkan karena ada acara lain di masjid kita. Jadi mohon maaf kalau malam ini agak singkat sedikit. Baik, saya akan baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. Coba perhatikan sekali lagi ya. Mudah-mudahan bisa diikutin baik dalam hati maupun dengan suara, kalau tidak mengganggu orang di sekitar. Bismillahirrahmanirrahim. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. Baik, Shadaqallahul Azim. Baik, wanita sekalian, pada dua ayat ini huruf-huruf ya yang susah bagi kita orang Indonesia ada 7 yang saya sebutkan ya. Yang pertama adalah qad pada kata waqa ya. وقال الذين كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم ya تشابهت قلوبهم قد بينا لقوم ya. Jadi beberapa kali disebutkan kata huruf qaf, itu coba kita latihan menyebutkan qaf qaulun وقال الذين لا يعلمون ya كذلك jadi kayak ada udara yang keluar dari tenggorokan kita bagian atas ya ya. Lalu yang kedua za ya alladzina ya wa qala alladzina ya qala alladzina min qablihim ya itu za. Nah, yang ketiga ain tentunya ya, ini pasti banyak ya. Qala alladzina la ya'lamuna ya qad bayyana ya ya'lamuna. Kemudian pada ayat yang kedua enggak ada di situ ya, an ashabil jahim wala tus'alu an ashabil jahim ain ya. Nah, itu huruf ketiga yang sering kita sebagai orang Indonesia memang
agak berat ya, karena huruf-huruf Indonesia kita nggak seperti itu. Kemudian ada sa, ya, sa. Pada kata-kata yang mengatakan tasyabat qulubuhum pada mislah ya. Kadzalika qala allazina min qablihim ya sa. Misla qaulihim ya. Nah itu sa ya. Kemudian ada sya ya. Biasanya kalau di Indonesia SY. Kalau di bahasa Inggris SH syamsi. Nah, kalau Bapak dan Ibu Google nama saya, kalau ingin dalam bahasa Inggris pakai SH, kalau dalam bahasa Indonesia pasti Y ya. Kita lihat sya ya. وقال الذين لا يعلمون مثل قولهم تشابهت قلوبهم ya. Kemudian basyiran wa nadhira, shin ya. Itu huruf yang kelima yang seringkali kita salah kalau membaca Al-Qur'an. Lalu yang keenam ini klasik ha, karena kita tidak punya ha dalam bahasa Indonesia, ha. Alhamdu ya. Di situ ada kata-kata pada ayat kedua ya. Bil haqqi. Inna arsalnaka bil haqq. Wa la tus'alu an ashabil jahim. Ashabil jahim ya. Lalu yang terakhir shad ya, pada kata-kata mana ya, as ya, jadi jangan jadi tebalkan ya, ashabil jahim, ashabil jahim, sahib ya, salihin ya. Jadi itu shad. Nah, itu beberapa huruf ya yang kita sebagai orang Indonesia kerap kali salah ketika membaca Al-Qur'an, karena memang huruf-huruf ini tidak ada di dalam huruf-huruf Latin kita sebagai orang Indonesia. Nah, sekarang kita kembali kepada tajwid ya. Ada beberapa hal yang saya ingin tekankan ya. Yang pertama, kata Allah ya. Kata Allah ini ya, itu kalau didahului oleh huruf yang berbaris dhamma atau fathah dibaca tebal, mufakham namanya ya. Jadi waqala alladzina la ya'lamuna laula yukallimunallah, jangan yukallimunallah ya. Rata-rata orang Asia Selatan, India, Pakistan, Bangladesh itu agak berat untuk menyebut kata Allah secara tebal. Jadi biasanya selalu yukallimunallah, Allahu Akbar. Padahal Allahu Akbar, mereka biasanya Allahu Akbar. Nah ini, padahal jadi harus dibaca tebal ya. Lalu yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, banyak sekali sebenarnya, tapi mim mati saja ya. Ada dua di sini. Mithla qaulihim ta, ada mim mati di sini ya, ketemu dengan ta, itu namanya izhar syafawi, jadi jelas bacaannya. Mithla qaulihim ta, him tashabahat qulubuhum qad bayyan, jadi mimnya harus jelas membacanya ya. Lalu pada ayat yang kedua yang ingin saya tekankan adalah ada suara nun di sini, basyiran, ketemu dengan wawu, maka itu namanya idgham bigunna. Jadi suara n masuk ke huruf wawu. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Ya. Basyiran ya, jadi suara n masuk ke wawu. Kemudian ada satu nun di sini, nun mati, ketemu dengan hamzah. Nah, itu namanya izhar halqi. Ya, jadi harus tebal, harus jelas nunnya.
wala tus'alu an ashabil jahim. Jangan dilagu-lagukan. Wala tus'alu an salah ya, walaupun suaranya enak tapi tak salah ya. Jadi wala tus'alu an jadi langsung pindah gitu. Setelah menyebutkan kata nun langsung pindah Itulah kira-kira beberapa hukum tajwid yang coba kita ingat-ingat kalau kita membaca dua ayat ini dari surah Al-Baqarah. Kita masuk kepada arti kata-kata dari dua ayat ini. Waqala dan telah berkata. Waqala dan telah berkata. Alladzina orang-orang yang la tidak ya'lamun mengetahui. Laula sekiranya yukallimuna berbicara kepada kami Allah atau ta'tina datang kepada kami ayat tanda. Jadi kata ayat itu artinya tanda. Dua kali tandanya terulang. Kadzalika demikian itulah atau seperti itulah qala telah berkata alladzina orang-orang yang min qablihim dari sebelum mereka tasyabahat qulubuhum. Tasyabahat itu artinya mirip. Mirip ya. Qulubuhum hati-hati mereka. Jadi qalbun satu hati, qalbani dua hati, qulubun banyak hati. Jadi hati-hati mereka. Tasyabahat qulubuhum, hati-hati mereka sama atau mirip. Qad bayyana sungguh kami telah jelaskan al-ayati tanda-tanda liqaumin bagi kaum yuqinun yang yakin. Yuqinun mereka yakin. Ya. Inna sesungguhnya kami arsalnaka telah mengutusmu basyiran bil haqqi dengan kebenaran. Bil haqqi dengan kebenaran. Basyiran sebagai pembawa berita gembira. Ya, basyiran. Wa nadhiran dan membawa peringatan. Wala dan tidaklah tus'alu kamu ditanya an mengenai atau dari ashabi penghuni al-jahim neraka jahim. Jahannam ya, neraka jahannam. Jadi itu kira-kira makna kata per kata dari ayat tadi. Kalau kita kembali kepada ayatnya kira-kira begini. Jangan melihat kepada terjemahannya. Waqala dan telah berkata alladzina orang-orang yang la ya'lamun mereka tidak tahu laula seandainya yukallimuna kami disampaikan atau berbicara kepada kami Allah atau ta'tina ayah atau tanda-tanda itu datang kepada kami. Kadzalika demikianlah qala alladzina orang-orang sebelumnya berkata min qablihim mithla qaulihim seperti perkataan mereka tasyabahat qulubuhum. Hati-hati mereka mirip. Qad bayyannal ayati sungguh kami telah menjelaskan ayat-ayat liqaumin yuqinun bagi kaum yang yakin. Inna sesungguhnya kami arsalnaka telah mengutusmu bil haqqi dengan kebenaran basyiran sebagai pembawa berita gembira wa nadhiran dan pembawa peringatan. Wala tus'alu dan kamu tidak ditanya an mengenai atau dari ashabi penghuni al-jahim neraka jahim. Ya. Kata ashab itu berasal dari kata sahib artinya teman. Tapi dalam konteks ini artinya penghuni neraka maksudnya. Itulah terjemahan Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan di saat kita membaca Al-Quran tanpa terjemahan sekalipun, mudah-mudahan kita bisa memahami atau minimal ada bayangan apa yang kita baca. Ya. Jadi di bulan Ramadan kita ambil Al-Quran yang tidak ada terjemahannya, lalu kita baca bahasa Arabnya begitu. Karena kita sudah belajar kata per kata 1, 2, 3, minimal ada yang nyangkut di kepala kita. Nah, di saat kita membaca Al-Quran tanpa terjemahan, ada bayangan, oh yang kita baca itu artinya kira-kira begini. Arahnya kira-kira begini. Ya. Sebab biasanya kalau kita banyak tergantung kepada terjemahan, kita akan tergantung terus kepada terjemahan. Ya mirip sekarang ini kalau kita lagi mengendarai mobil, karena kita sudah tergantung kepada GPS, ya selalu GPS gitu. Padahal kalau kita misalnya belajar ya,
Kalau kita ke Bandung lewat ini, lalu kita sudah ada bayangan, ada imajinasi, tanpa GPS pun bisa kita sampai. Sama juga ketika kita membaca Al-Quran. Kalau kita belajar sedikit demi sedikit, kata satu kata, dua, tiga kata, lalu kita membaca Al-Quran yang tidak ada terjemahannya, ada bayang-bayang gitu. Oh, maknanya kira-kira begini. Dzalika artinya itu. Al-kitabu, oh kitab. La, oh, la itu artinya tidak. Raiba, oh, itu artinya ragu. Berarti tidak ada ragu, tidak ada keraguan. Fihi di dalamnya. Hudan, petunjuk. Sudah kita tahu itu kan sudah pelajari semua kan. Lil, oh bagi. Li itu artinya bagi atau milik. Al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Jadi sebenarnya bahasa Al-Quran itu mudah ya. Hanya perlu usaha sedikit. Sehingga perlu belajar kata ini, kata per kata, agar bisa nyangkut di kepala kita. Baik, kita memasuki tafsiran singkat dari dua ayat ini dari surah Al-Baqarah. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, ayat-ayat ini sebenarnya masih berbicara ya tentang keangkuhan kaum kafir. Jadi mereka ini melihat bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu kan dalam pandangan mereka adalah orang biasa saja. Dan ini biasanya akan terjadi terus-menerus dalam sejarah. Bagaimana Nuh alaihissalatu wassalam dipandang enteng oleh umatnya, karena rata-rata yang mengikut kepada Nuh itu adalah orang-orang yang araziluna, orang-orang yang tidak cendekiawan, tidak pintar, kira-kira tidak brilian dalam pemikiran. Orang-orang biasa saja. Maka mereka mengatakan ya tidak mungkinlah kebenaran ini kebanyak diikutin sama orang-orang yang kira-kira menurut mereka akalnya tidak secanggih akal-akal mereka. Nah, kalau Rasulullah SAW ini kan dilihat, walaupun sesungguhnya sebelum menjadi nabi adalah seseorang yang dipuja-puji gitu, puji begitu luar biasa. Karena akhlaknya, karena perilakunya, karena kejujurannya diberikan gelar Al-Amin. Tapi begitu menjadi nabi, semua kebaikan-kebaikan itu nampaknya sirna, hilang begitu saja. Dan ini kerap kali terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Maka orang-orang kafir itu melihat Muhammad itu siapa sih orang ini? Dia bukan dari kalangan raja, bukan juga orang yang kaya, bukan juga dari keturunan yang kira-kira kaya raya, kira-kira begitu, karena orang-orang dulu kan selalu melihat kepada kekayaan gitu. Bukan juga dikategorikan sebagai raja, kira-kira demikian. Maka mereka mengekspresikan keangkuhan mereka ini karena melihat Rasulullah Muhammad SAW sebagai orang biasa saja, bukan orang kaya atau orang terhormat sesuai dengan ukuran mereka maksudnya. Seolah mereka mempertanyakan kenapa Muhammad yang menerima wahyu itu dari Allah gitu. Dalam ayat lain, kenapa bukan Azim, seorang raja dari kalangan dua kampung itu, dari Mekah, kalangan raja-raja gitu. Itu ekspresi keangkuhan ada pada ayat ini. Mereka berkata, kenapa Allah tidak berbicara langsung kepada kami? Ya, kita kembali kepada ayat ini. Mereka mengatakan, وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَا يُكَلِّمُنَ اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَ آيَةٌ. Kira-kira karena Muhammad adalah orang biasa, sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bukan orang kaya, Muhammad bukan raja gitu. Maka mereka mengatakan, kenapa Allah nggak ngomong aja langsung kepada kami gitu. Nah, rata-rata yang mengatakan kepada kami ini orang pembesar-pembesar gitu. Saya yang terhormat, kami yang terhormat, kami yang dihormatin, kami yang memiliki kekuatan. Harusnya Allah itu ngomong kepada kami saja, ngapain kepada Muhammad? Kira-kira begitu dalam ekspresi kata-kata kita gitu. Au ta'tina ayat. Atau Allah langsung memperlihatkan di hadapan mata kita tanda-tanda kebesarannya. Kenapa harus lewat seseorang yang bernama Muhammad? Ya kalau memakai bahasa Inggris di Amerika itu a new kid on the block. Jadi anak baru pendatang kira-kira. Pendatang baru kira-kira. Tiba-tiba saja dia mendapat kehormatan, menerima wahyu. Kenapa Allah nggak mau langsung kepada kita gitu? Tapi apa kata Allah? Wa qala alladziina la ya'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ungkapan seperti itu, ekspresi seperti itu adalah ungkapan ketidaktahuan, la ya'lamun. Dan bahasa yang lebih harsh, yang lebih kasar sedikit, itu menunjukkan bahwa mereka adalah orang bodoh gitu. Kebodohan mereka ini diekspresikan dalam bentuk mengatakan kenapa Allah nggak ngomong langsung kepada kita. Ya. Kadzalika qala alladziina min qablihim. Kenapa dikatakan orang bodoh? Karena rata-rata mereka tahu bahwa sebelum mereka juga ada nabi-nabi yang lain pernah datang. Dan rata-rata orang
ketika Nabi dulu datang itu berkata kepada Nabi dulu yang dulu, begitu juga. Umat Nabi Nuh berkata demikian, umat Nabi Musa berkata demikian, umat Nabi lain juga berkata demikian. Kenapa kok harus kepada Anda, kira-kira begitu dalam bahasa kasarnya? Kenapa nggak langsung saja kepada kami yang terhormat ini? Kan begitu. Maka apa kata Al-Quran? Itu adalah ekspresi kebodohan. Kalau seandainya mereka punya ilmu, mereka punya akal, maka pasti tidak perlu mengungkapkan dengan ungkapan-ungkapan seperti itu. Apa kata Al-Quran kemudian? Tasyabahat qulubuhum. Tasyabahat qulubuhum artinya pada masa lalu ada orang-orang yang bersikap seperti itu, sekarang ini mereka bersikap seperti itu. Kenapa sikapnya sama? Karena hatinya sama. Artinya apa Bapak dan Ibu sekalian? Satu pelajaran penting bagi kita semua. Bahwa terkadang perilaku itu, bukan terkadang, memang demikian. Perilaku itu bukan banyak, tapi memang ditentukan oleh bagaimana situasi hati gitu. Nah, dua kelompok orang ini, orang masa lalu yang mengatakan kenapa Allah nggak ngomong kepada kita langsung, dan umat Muhammad mengungkapkan hal yang sama. Kenapa sama karakternya? Karena sama hatinya. Jadi Allah ingin mengatakan ya hatinya sama, tasyabahat qulubuhum. Makanya karakternya sama, pertanyaannya pun sama, ungkapannya pun sama. Kenapa? Karena tasyabahat qulubuhum, hati mereka sama. Ya. Itu ya pada D ini. Tasyabahat qulubuhum. Nah, ini sebenarnya digambarkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa terkadang dalam pertemanan kita, dalam kehidupan ini, kenapa dua orang itu begitu dekat dalam pertemanan? Itu biasanya karena kemiripan hati. Gitu. Ya, seorang yang soleh, insya Allah, itu bukan milih-milih teman di sini. Tapi secara otomatis ada rasa ada gap gitu yang terjadi, ada pemisah gitu yang terjadi antara orang yang insya Allah hatinya baik dengan orang yang hatinya busuk. Tapi kalau sama-sama hatinya busuk ya lebih dekat lagi persahabatan itu. Sama-sama pencuri biasanya ya bersahabat dengan pencuri yang lain. Maka dalam agama Islam itu selalu kita disuruh untuk berusaha pertama menata hati karena itu akan menentukan karakter dan perilaku. Yang kedua, bagaimana kita menjalin relasi gitu. Karena itu akan menunjukkan bahwa hati kita dengan relasi kita itu sama gitu. Mungkin Bapak dan Ibu ingat ya, ada satu hadis yang sangat populer di mana hadis itu disebutkan bahwa ada seseorang yang pernah bertanya kepada seseorang yang soleh. Dan pertanyaannya itu adalah bahwa dia sudah membunuh 99 orang. Dan hadis itu dalam hadis kalau nggak salah Bukhari apa Muslim, tapi itu hadis yang sahih. Ada yang membunuh 99 orang. Lalu dia datang kepada seseorang bertanya, kira-kira apa saya ini masih dimaafkan, masih diampuni? Dia bertanya kepada orang yang kira-kira sangat soleh, sangat ahli ibadah gitu. Tapi sedikit, mohon maaf mungkin ilmunya terbatas. Nah, terkadang orang yang ahli ibadah, tapi pemahamannya terbatas, itu emosinya lebih tinggi. Dalam arti ya hatinya dekat, gitu, tapi wawasannya kurang. Gitu. Jadi berzikir kepada Allah, tapi wawasannya kurang. Maka apa yang dia jawab? Dia katakan, kamu nggak mungkin bisa lagi diampuni. Gitu. Kenapa? Satu orang saja dosanya luar biasa. Ini 99 orang. Maka dia bunuh juga dia. Karena dia marah. Melampiaskan kemarahannya, dia bunuh lagi. 100 orang sudah. Tapi orangnya, pembunuh ini masih ingin harapan. Gitu. Masih ingin ada harapan untuk dimaafkan, diampuni oleh Allah. Datanglah kepada seseorang. Nampaknya orang soleh juga, tapi relatif lebih berilmu. Dia tanya, kira-kira saya ini masih diampuni nggak sesudah membunuh 100 orang? Orang tadi itu karena ingat satu ayat dalam Al-Quran, Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah itu bisa mengampuni semua dosa. Asal sungguh-sungguh, asal ikhlas, ya. Dan dilakukan sebelum meninggal gitu. Selama sebelum menghembuskan nafas terakhir, ada kesempatan untuk diampuni oleh Allah. Maka dia mengatakan, kamu akan diampuni. Asal kamu ikhlas untuk meminta ampun kepada Allah. Maka orang tersebut begitu gembira. Dia bergembira, sangat senang. Lalu dia bertanya, lalu apa yang saya harus lakukan? Dia katakan, pergilah ke satu kampung, satu kota,
kota yang seberang sana itu, dan menyembahlah bersama-sama dengan mereka, beribadahlah kepada Allah bersama-sama dengan mereka. Dalam perjalanan meninggal dunia. Nah, ini kan ceritanya udah populer ya. Meninggal dunia, ada dua malaikat yang kemudian bertengkar. Malaikat jahanam dan malaikat surga. Malaikat surga ingin membawa ke surga, malaikat jahanam membawa ke jahanam. Malaikat surga mengatakan dia sudah mau minta maaf, sudah mau minta ampun. Dan dia sudah mulai berjalan ke tempat itu untuk beribadah kepada Allah. Tapi belum sempat dia meninggal. Malaikat jahanam neraka mengatakan tidak mungkin, dia membunuh 100 orang, mana mungkin akan diampuni. Maka Allah kemudian mengutus malaikat ketiga dan melerai dua malaikat yang bertengkar itu. Malaikat ketiga mengatakan, coba ukur dari mana dia berjalan dan kemana dia pergi. Kira-kira ukuran mana yang paling panjang? Apakah dari mana dia berjalan atau kemana dia pergi? Maka diukurlah, ternyata dia sudah lebih jauh perjalanannya. Sudah dekat kepada tujuannya. Maka kata malaikat yang ketiga itu, berarti niatnya sudah dekat untuk diampuni oleh Allah. Maka dia telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu bukan poin saya di sini Bapak dan Ibu sekalian. Poin saya adalah kenapa orang ini disuruh oleh orang tadi itu ketika dia bertanya agar pergi ke kampung sana itu. Bergabung dengan orang itu. Karena itu menunjukkan bahwa kita penting untuk menemukan komunitas yang baik. Kenapa harus ada komunitas yang baik? Karena komunitas yang baik yang menjadi tempat pergaulan kita itu menunjukkan bahwa hati kita sama dengan mereka. Tapi kalau kita bersama dengan kelompok orang-orang yang suka gosip, orang-orang yang suka gibah, orang yang suka fitnah, orang-orang yang suka berbohong, gitu, maka hati kita mirip dengan mereka itu. Makanya kita melihat orang itu terkadang kok sangat dekat ya. Ada orang begitu berkumpul sesama mereka, begitu ada satu kata untuk digibah, wah senang semuanya itu. Tapi orang yang hatinya beda pasti nggak senang gitu dengan keadaan seperti itu, pasti akan menjauh. Karena tasyabahat qulubuhum, persamaan hati ini. Nah, ini kata-kata apa? Bagian dari ayat ini penting sekali untuk kita ambil dalam kehidupan keseharian kita gitu. Bahwa dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita bersahabat, berteman, itu boleh jadi menjadi bagian dari ekspresi keadaan hati kita. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang jujur, yang baik, yang taat kepada Allah, ya, maka berarti hati kita dengan dia itu insya Allah mudah-mudahan sama. Tapi kalau ternyata kita lebih cenderung untuk bergaul dengan orang-orang yang suka gosip, orang yang suka fitnah, berarti ada memang masalah dengan hati kita. Ini penting sekali. Jadi tasyabahat qulubuhum. Hadis Rasulullah mengatakan almar'u ala dini khalili. Seseorang itu sesuai dengan agama temannya. Agama itu artinya perilaku, karakter dan sebagainya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ya, qad bayyannal ayati liqaumin yuqinun. Allah Subhanahu wa taala kira-kira ingin mengatakan kepada Rasulullah Muhammad, jangan berkecil hati. Mungkin kamu tidak mampu meyakinkan mereka. Tidak mampu untuk menjadikan mereka merubah sikap. Mereka selalu membangkang, mereka selalu menentang, mereka selalu merendahkan engkau. Allah mengatakan, kami Allah telah mengambil alih tanggung jawab untuk menjelaskan ayat-ayat kepada mereka. Gitu. Tapi mereka tidak akan mengimani. Kenapa? Karena la ya'lamun tadi itu, orang bodoh tadi itu. Siapa yang bisa mengimani ayat-ayat Allah? Liqaumin yuqinun. Hanya orang-orang yang memang memiliki tendensi kecenderungan untuk yakin. Orang yang tidak punya kecenderungan untuk yakin tidak akan pernah dibacakan ayat Al-Quran pun berkali-kali nggak akan pernah. Karena tidak punya kecenderungan untuk yakin. Dan Bapak dan Ibu sekalian, di sini kata yuqinun itu, ya, kata yuqinun, ini di dalam bahasa Arab diistilahkan fi'lum mudhari'. Jadi present tense dalam bahasa Inggrisnya. Atau kata kerja masa kini dan masa yang akan datang. Artinya apa? Proses untuk yakin itu adalah proses aktif, terus-menerus. Jadi bukan simsalabim. Jangan, ini saya ingatkan kepada teman-teman yang kadang ya mualaf ya baru masuk Islam. Jangan merasa bahwa hari ini mengucapkan syahadat sudah yakin betul dan akan terus-menerus seperti itu.
Harus ada proses yang terjadi terus-menerus. Makanya di situ fi'il mudhari itu adalah kata kerja yang berketerusan. Kata kerja masa kini dan masa yang akan datang. Artinya apa? Usaha untuk yakin itu adalah ongoing proses yang berkelanjutan. Jadi jangan kita pernah satu kali puasa di bulan Ramadan udah merasa kita akan yakin terus dan pasti masuk surga gitu. Enggak, itu ada proses terus-menerus terjadi gitu. Berusaha, tingkatkan, ya. Itulah jihad sebenarnya. Jihad mempertahankan keyakinan, keimanan kita ini adalah jihad terbesar. Itulah jihad terbesar. Sebab kenapa? Syaitan nggak pernah berhenti untuk menjadikan kita ragu. Gitu. Maka proses untuk yakin ini adalah proses yang berkelanjutan. Kalau bahasa modern, sustainable process. Proses yang berkesinambungan. Tidak pernah terhenti sesungguhnya. Kita sholat 5 waktu itu bagian dari proses untuk membangun keyakinan. Gitu. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Salat itu berat. Siapa kecuali orang-orang yang khusyuk. Siapa khusyuk itu? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Kata yadhunnun artinya yakin akan ketemu dengan Tuhan. Orang salat itu ada proses keyakinan. Maka terkadang kita salat kok nggak terasa gitu karena kita perlu terus-menerus belajar untuk yakin bahwa di saat kita mengatakan Allahu Akbar itu betul-betul seperti Allah itu ada di hadapan kita. Dan di saat kita mengucapkan Assalamualaikum, kita merasa bahwa Allah di sana menatap kita untuk membangun hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian itu ayat 118 ya. Ada beberapa poin yang penting untuk kita hayatin di situ. Pada ayat 19, kemudian Allah Subhanahu wa taala meyakinkan rasulnya di situ. Apa yang diyakinkan? Ada beberapa hal ya. Dia meyakinkan rasulnya bahwa inna arsalnaka, sesungguhnya kami yang mengutusmu. Ya, karena tadi orang-orang kafir itu kan mengatakan kenapa Muhammad? Kenapa orang yang tidak hebat kira-kira menurut ukuran mereka? Kenapa bukan raja? Kenapa bukan orang yang terhormat? Kenapa orang-orang kaya? Kira-kira begitu. Maka Allah ingin meyakinkan nabinya bahwa walaupun mereka berkata demikian, walaupun mereka merendahkan engkau wahai Muhammad, inna arsalnaka, kamilah yang mengutus kamu. Maksudnya apa? Fokus kamu dalam dakwah ini jangan mereka. Fokus kamu kepada Allah saja. Nah, ini sangat penting sekali dalam amalan-amalan apa yang saja kita lakukan. Kadang kita ini melakukan sesuatu, mohon maaf, yang benar saja disalahkan, apalagi memang salah. Yang baik saja dianggap buruk, apalagi memang buruk. Orang tidak akan pernah kita bisa puaskan. Dan tidak bisa akan memuaskan semua orang. Dan karenanya fokus kita harus tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam bahasa kita di Indonesia biasanya biarlah anjing menggonggong, kafilah berlalu. Engkau hai Muhammad dianggap nggak ada apa-apanya, ngapain dia menerima wahyu? Nggak apa-apa. Itu kan omongan mereka. Yang penting kamu yakin Muhammad bahwa inna arsalnaka, kami Allah yang mengutusmu hai Muhammad. Dengan demikian kamu akan kuat. Karena fokus kamu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada omongan mereka, bukan kepada ejekan mereka, bahkan bukan juga karena pujian mereka, bukan. Tapi karena kita berjalan dan fokusnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini memiliki dua sisi. Pertama, menyampaikan tabsyir, basyiran. Dan yang kedua adalah menyampaikan warning, peringatan. Nah, ada dua hal di sini Bapak dan Ibu ya. Kata basyiran wa nadhiran bisa dalam arti atau relevansinya kepada substansi Islam. Bahwa Islam itu ya, ada yang memberikan berita gembira, tapi ada juga yang mengingatkan. Makanya dalam Al-Quran ada surga, ada neraka, ada pahala, ada ancaman, azab, hukuman. Nah itu Islam. Tapi boleh juga ini dalam arti apa? Dalam arti metode menyampaikan. Artinya bagaimana? Menyampaikan kebenaran terkadang tidak harus tersenyum terus. Kadang juga dibutuhkan untuk menyampaikan ketegasan itu. Apakah Rasulullah tidak pernah marah? Rasulullah pernah marah. Bahkan ketika Rasulullah marah itu kata hadisnya ya, itu kelihatan wajahnya merah gitu. Ketika beliau marah. Tapi beliau marah itu untuk kebenaran gitu. Maka kita itu jangan tersenyum terus walaupun
kesucian Islam misalnya diinjak-injak, Nabi Muhammad dihina, Al-Quran apa namanya dikotorin, lalu kemudian kita mengatakan ya udah kita kan harus senyum terus gitu. Nah, sekali-sekali umat Islam harus tegas gitu. Walaupun tegas tidak dalam arti destruktif, melakukan pengusakan. Bukan berarti kalau kita tegas kita pergi bakar rumah orang, enggak. Nah, disinilah basyiran wa nadhiran ini, metode dalam menyampaikan Islam ini ada dua sisi gitu. Terkadang umat ini harus mengatakan yes, selalu ya nurut, manut gitu ya. Selama itu masih dalam jalur ya kebaikan dan kebenaran. Tapi begitu sudah melanggar dari kebaikan dan kebenaran, kita harus berani mengatakan no. Itulah nadhir, ketegasan gitu. Maka sikap dai dan Rasulullah dalam hal ini basyir wa nadhir. Itu makna daripada basyiran wa nadhira. Maka ayat ini sekali lagi meyakinkan Rasulnya untuk tidak berkecil hati dan khawatir berlebihan ya jika mereka tetap dalam kekafiran, karena Rasul tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Walatus alu'an ashabil jahim, dan engkau wahai Muhammad tidak akan dimintai pertanggungjawaban dari ya orang-orang penghuni neraka itu ya. Ini penegasan, penguatan sesungguhnya kepada Rasulullah bahwa kita dalam berdakwah atau engkau wahai Muhammad dalam menyampaikan agama ini jangan pernah berkecil hati, jangan pernah sedih ya. Bahkan pamannya sendiri meninggal dunia tanpa iman gitu ya. Maka Allah mengatakan la tus'alu an ashabil jahim. Kamu tidak akan bertanggung jawab, dimintai pertanggungjawaban dan mengenai orang-orang yang masuk ke dalam neraka itu. Itu adalah tanggung jawab mereka sendiri. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan kita pada kali ini. Yang pertama, mereka yang menentang kebenaran tadi itu tidak akan menentang kecuali memang karena kebodohan, ketidaktahuan, la ya'lamun ya. Ini penekanan ya. Jadi waqala alladziina la ya'lamun, berkata orang-orang yang tidak tahu. Jadi penekannya di situ. Jadi kalau kita berdakwah, kita menyampaikan Islam ini orang menentang, yang pertama sekali harus kita sadari adalah mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu. Kami di Amerika selalu mengatakan begitu. Kenapa banyak yang ketakutan, kenapa banyak yang benci, kenapa ya mereka menentang Islam? Tidak tahu. Yang pertama kali. Ketidaktahuan ini macam-macam. Kadang karena media massa, kadang juga karena perilaku sebahagian orang Islam yang tidak mewakili wajah Islam yang sungguhnya. Maka mereka pun tidak tahu. Kadang juga karena mereka memang belum mendapat informasi. Kadang juga karena mereka tidak mau belajar. Dilihat agama itu tidak penting. Ngapain belajar agama? Jangankan agama mereka sendiri. Agama Kristen, agama Yahudi, agama apapun di dunia barat ini, mereka anggap sebagai, mohon maaf ya, sesuatu yang ya minimal bahasa yang positif, nggak penting lah. Tapi kalau bahasa yang negatifnya dianggap, mohon maaf, penghalang kemajuan. Mana mungkin? Maka mereka nggak mau belajar itu. Dan oleh karenanya akibatnya la ya'lamun, mereka tidak tahu. Mereka menjadi bodoh. Maka kita orang Islam selalu menantang mereka. Ini Al-Quran ada, ini buku ada. Kalau ada pertanyaan, telepon saya. Selalu kita mengatakan begitu. Saya kalau ketemu non-muslim biasa mengatakan begini, there is no such stupid question dalam Islam. Tidak ada pertanyaan bodoh dalam Islam itu. Anda mau tanyakan apa saja. Dan Anda jangan merasa khawatir untuk ofensif, untuk merasa ofensif itu menyinggung. Kami tidak akan tersinggung. Pertanyaan apa saja silakan. Kita membuka diri kok. Menantang mereka untuk bertanya. Karena itulah karakter agama kita. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada mereka yang tahu jika kalian tidak tahu. Ini poin pertama yang sangat penting sekali. Nah, ini juga pelajaran bagi kita umat Islam, bukan hanya untuk orang kafir gini. Umat Islam, jangan sampai kita mudah menentang sesuatu yang sudah permanen atau baku sebagai kebenaran. Makan halal sudah menjadi baku sebagai sesuatu yang harus kita ikutin. Lalu kita masih mempertanyakan, ngapain kita repot-repot untuk make sure bahwa ini, untuk meyakinkan bahwa ini halal atau ini haram. Ya udah, yang penting kan sehat saja kan. Ada orang yang seperti itu. Nah, kalau sampai ada orang yang seperti itu menyikapi hukum Islam seperti itu, maka berarti la ya'lamun. Dia masuk dalam kategori kebodohan.
Ini bukan kata saya nih, ini kata Al-Quran. Maka berhati-hati kita. Yang kedua, Bapak dan Ibu, orang bodoh itu biasa mengaitkan kebenaran dengan status sosial. Kadang ustadz-ustadz atau dai-dai yang menyampaikan agama ini, kebenaran itu dilihat dulu siapa dia. Kalau dia miskin, kalau dia pakaiannya mungkin nggak mewah, wah cenderung dikatakan ngapain dia. Jadi kebenaran dikaitkan dengan status sosial seseorang. Ini masuk dalam kategori la ya'lamun, kebodohan. Maka jangan sampai kita mengukur kebenaran dengan status sosial. Tukang sampah, kalau dia menyampaikan kebenaran, kita harus terima. Bahkan orang presiden yang ada di istana, kalau dia tidak menyampaikan kebenaran, harus kita tolak. Kebenaran tidak ditentukan oleh status sosial, Bapak dan Ibu sekalian. Ini sangat penting untuk kita sadari bersama. Jangan sampai kita mengukur benar dan salahnya sesuatu dari status sosial seseorang. Kalau bahasa Zainuddin MZ dulu waktu saya pernah dengar ceramahnya, walaupun keluar dari ayam, kalau itu telur diambil. Tapi kalau keluar dari seorang raja, kalau dia mengatakan pantat seorang raja gitu, jangan diambil karena itu kotoran gitu. Jadi jangan sampai kebenaran diukur dengan status sosial. Nah, yang ketiga, kesimpulan yang ketiga adalah bahwa kedekatan atau perkawan, seperti tadi yang saya tekankan itu, atau kebersamaan orang-orang itu karena kesamaan jiwa dan hati. Ya. Jadi kalau kita melihat ada sekelompok orang yang selalu bersama-sama, itu biasanya karena ada kesamaan jiwa. Jiwanya seperti itu. Biasanya tukang fitnah selalu bersama-sama dengan tukang fitnah. Tukang bohong ya bersama-sama dengan tukang bohong. Yang keempat, kebenaran hanya bisa diterima dengan keyakinan, dan keyakinan itu terjadi dengan usaha yang berkesinambungan, seperti yang saya katakan tadi. Ya. Jadi kebenaran hanya bisa diterima dengan keyakinan. Ketika ragu-ragu, maka tidak akan bisa menerima kebenaran. Dan keraguan itu rata-rata disebabkan oleh apa? La ya'lamun, karena kebodohan tadi. Dan keyakinan ini harus diusahakan dengan usaha sungguh-sungguh. Yuqinun tadi, bahasa. Itu kata kerja, yuqinun. Dan kata kerja yang berkesinambungan, berkelanjutan. Jadi jangan sholat malam satu malam sudah merasa yakin betul dan pasti sudah kunci surga di kantongnya, enggak. Harus berkesinambungan. Itu kesimpulan keempat yang kita ambil dari ayat ini. Lalu yang kelima, Rasulullah SAW dan para dai di dalam menyampaikan ajaran agama ini fokusnya pada Allah yang mengutus. Inna arsalnaka. Sesungguhnya kami mengutus Muhammad. Bukan pada apa yang dikatakan oleh orang lain. Maka kita harus fokus. Sebenarnya bukan hanya dalam dakwah saja. Dalam segala hal yang kita lakukan, kita fokus saja kepada Allah, Bapak dan Ibu. Apa saja. Kita terkadang mohon maaf ya melakukan sesuatu, niat kita sudah baik, yang kita lakukan sudah baik. Tapi karena ada orang yang punya etikat yang buruk, itu kadang dibalik itu. Kebaikan kita itu akan dipersepsikan dan mereka membangun persepsi usaha untuk membangun image bahwa yang kita lakukan itu adalah keburukan gitu. Itu ya udah, biarlah itu kan hak mereka melakukan itu. Mereka sedang sedang menjadi wakilnya iblis biasanya kadang begitu. Kita yang melakukan kebaikan fokus saja kepada Allah. Rasulullah diingatkan itu. Inna arsalnaka, seolah Allah mengatakan saya wahai Muhammad yang mengutusmu. Kamu fokus saja kepada saya. Kira-kira dalam bahasa kita ente nggak perlu fokus kepada apa yang mereka katakan. Nggak perlu terganggu lah kira-kira begitu. Yang keenam adalah bahwa ada dua sisi substansi maupun metode dakwah kita. Substansi dakwah ada kebenaran ya, dengan nyaman, dengan tersenyum, dengan memberikan berita gembira, ya, menggembirakan. Tapi terkadang substansi juga kita sampaikan. Kalau Anda tidak sholat, hadis Rasulullah mengatakan ini orang Islam. Kalau kita ngomong kepada orang Islam ya, man tarakas salata muta'ammidan faqad kafara. Mungkin ada teman yang mengatakan ini sudah takfiri dia, masuk dalam kategori takfiri. Bukan takfiri, kita menyampaikan hadis saja bahwa barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia kafir menurut hadis Rasulullah. Walaupun penafsiran kafir di sini ya belum tentu kafir akidah gitu. Hanya kafir amal saja. Tapi itu hadis harus kita sampaikan.
Jadi jangan karena mengikut kepada metode ya sudah gembirakan saja. Ya udah kalau hari ini nggak bisa sholat ya siapa tahu besok siapa tahu besok bisa gitu. Kalau besok nggak sholat lagi ya siapa tahu lusa gitu. Ini cara dakwah seperti ini nggak masuk akal gitu. Bukan nggak masuk akal tapi nggak sesuai dengan basyiran wa nadhira gitu. Basyiran wa nadhira. Jadi kadang kita dalam berdakwah itu ya harus seperti apa ya metodenya sejuk dalam arti menggembirakan gitu. Tapi terkadang kita harus berikan apa namanya peringatan juga. Makanya sekali lagi Al-Quran itu ya ada surga, ada neraka, ada firdaus, ada jahannam, kan begitu. Basyiran wa nadhira. Nah, yang terakhir sekali Bapak dan Ibu, bahwa dengan selesainya menyampaikan tanggung jawab Rasulullah dakwah itu, maka sudah selesai. Wala tus'alu an ashabil jahim. Rasulullah SAW tidak akan dimintai pertanggungjawaban tentang mereka yang gagal menerima agama ini. Demikian juga kita yang berdakwah ini. Seringkali kita berusaha menyampaikan agama ini dengan keinginan yang sungguh-sungguh. Kita ingin betul. Beberapa waktu lalu saya diundang oleh, saya kira saya nggak udah pernah sampaikan barangkali, tapi nggak apa-apa kalau saya ulangi lagi. Diminta oleh seorang orang tua, kebetulan anaknya perempuan Muslim, akan menikah dengan laki-laki non-Muslim gitu. Dan ini saya sudah dijadwalkan menikahkan pada tanggal 25 September gitu. Jadwalnya sudah ada. Saya diundang. Dan ketika saya diundang, bapaknya mengatakan ya kemungkinan dia masuk Islam. Laki-laki ini calon suami anaknya itu. Saya datanglah. Kita berusaha memberikan argumentasi mulai dari kenapa babi itu haram, kenapa kita harus yakin dengan adanya Tuhan ke manusia ini punya kemampuan, punya potensi untuk mengurus dunia ini dan mengurus hidupnya sendiri. Macam-macam lah. Kita berusaha berargumentasi gitu. Dan terkadang dia tidak punya argumentasi lagi. Hati kita sudah tersenyum. Insya Allah dia akan menerima Islam. Ketika saya berbicara tentang babi misalnya, dia bertanya kenapa babi haram. Saya sampai kepada argumentasi seperti yang biasa saya sampaikan itu. Kenapa kita dilarang makan babi? Kalau saya mengatakan Allah yang melarang, kan masih ada pertanyaan, kenapa Allah melarang? Al-Quran melarang, kenapa Al-Quran melarang? Masih ada kenapanya gitu. Maka sampailah kepada argumentasi bahwa Anda kalau mengendarai mobil lampu merah berhenti atau tidak? Berhenti. Kenapa berhenti? Agar tidak tabrakan. Tapi kalau Anda mengendarai mobil di malam hari, di tengah malam, nggak ada mobil dari arah manapun, apa Anda melabrak lampu merah itu? Enggak. Katanya enggak. Maaf. Dia tersenyum, lalu mengatakan, berhenti karena jangan sampai ada polisi. Kalau Anda yakin tidak ada polisi, dia katakan berhenti. Loh kenapa? Jangan-jangan ada kamera. Tapi kalau Anda yakin tidak ada mobil dari arah berseberangan, tidak ada polisi, tidak ada kamera, aman-aman saja untuk menembus lampu merah itu. Anda tembus. Dia tertawa dan mengatakan, iya. Saya mengatakan, kenapa? Dia mengatakan karena reasoningnya, alasannya kan tidak ada. Tidak akan terjadi tabrakan, tidak akan ditilang sama polisi, tidak akan direkam oleh kamera. Ngapain kita berhenti? Lalu saya mengatakan, sekarang saya tanya, dan Anda harus jujur, sebagai warga negara Amerika dengan melanggar lampu merah ini, Anda dikategorikan warga negara yang baik atau tidak? Dia diam. Jadi walaupun nggak ada polisi, nggak ada kamera, nggak ada mobil untuk tabrakan, tapi karena itu aturan, demi untuk kita dianggap dan melatih diri menjadi citizen yang baik, warga negara yang baik, kita taati aturannya. Nah itulah orang Islam. Terkadang bukan karena babinya kotor, bukan karena babinya ada penyakit, karena kita ingin diuji oleh Allah menjadi muslim yang baik, menjadi manusia yang baik. Dia tidak punya argumentasi. Tapi apa yang terjadi? Dia tidak mau menerima ajaran agama. Karena ternyata dia ateis. Gitu. Memang agnostik. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, itulah terkadang bahwa kadang kita sudah menyampaikan dengan segala daya dan usaha kita, tapi ternyata orang juga tidak mau menerima. Ya udah, kata Allah Subhanahu wa taala, wala tus'alu an ashabil jahim. Kamu tidak akan dimintai pertanggungjawaban tentang penduduk neraka itu. Sudahlah, Anda sudah menyampaikan, ma'alaika illal balagh, tanggung jawabmu hanya menyampaikan saja. Itu saja Muhammad. Selebihnya sudah, itu adalah
urusan dia dan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya dan insya Allah mudah-mudahan membawa kebaikan untuk kita semua. Kita ada sekitar 10-15 menit waktu, kalau ada yang ingin bertanya dipersilahkan atau ingin menyampaikan sesuatu. Silakan Bapak dan Ibu, di-unmute saja. Silakan. Kalau nggak ada, oh iya silakan Pak Edi. Pak Edi ya. Pak Edi ya, di-unmute dulu. Itu masih mute, Ya. masih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, wabarakatuh. Saya dari Anyer, Serang, Pak. Siap. Sebenarnya kita ini pendakwah, anggap saja begitu, semuanya. Ya. Menyampaikan kebenaran. Ya. Nah, tapi kadang-kadang dalam menyampaikan agama, kadang-kadang bias antara kepentingan kita sebagai pribadi dan kepentingan kita sebagai mubalik. Contoh begini misalnya, kalau ada orang yang berlainan politik dengan kita, kita ini ustadz, anggap saja begitu. Dalam pilpres misalnya, itu kita cenderung ada, bukan kita, ada orang-orang, ada ustadz atau ada tokoh yang seakan-akan menyalahkan pilihan yang berbeda dengan dia. Dianggap komunis lah, apalah gitu. Padahal itu kan cuma persepsi soal politik aja gitu. Ya. Nah itu kan misalnya dihubung-hubungkan dengan hadis, dengan Quran, bahwa orang-orang yang masuk golongan itu akan masuk neraka kayak gitu. Nah pilihan dia juga sebetulnya belum tentu benar gitu. Nah artinya kan yang dalam politik itu kan relatif gitu. Nah, jadi jangan dijadikan agama itu masuk ke wilayah-wilayah seperti itu. Ya. Agama itu kan netral. Agama itu general mengajak kepada kebaikan. Siapa yang salah ya disalahkan, yang baik ya itu baik gitu. Yang itu pertama Pak Kiai. Yang kedua, itu kan di Amerika itu tidak semuanya non Muslim tentaranya Pak ya. Ada juga yang Muslim banyak. Nah, bagaimana ketika Amerika sebagai superpower yang menganggap dirinya sebagai polisi dunia, itu kan dia juga melakukan sesuatu bukan saja berdasarkan memang negara itu harus dihukum, tapi ada kepentingan-kepentingan Amerika yang merasa terganggu misalnya. Kayak di Irak misalnya, di Suriah. Nah, itu tentara-tentara Muslim yang ikut menyerang negara Islam itu gimana Pak hukumnya? Padahal mereka Muslim, tapi mereka ikut dengan kepentingan Amerika yang belum tentu benar gitu. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin singkat ya Pak Edi. Pertama tentang perbedaan pandangan politik. Ya saya biasa mengistilahkan perbedaan dalam ijtihad politik. Ada politik yang masuk politik dan kemudian ada perbedaan ijtihad politik. Dan itu sangat lumrah sekali. Sangat lumrah, walaupun jangan secara literal dikatakan bahwa agama harus netral. Agama harus melihat selalu merujuk kepada kebenaran. Ya. Jadi kalau ada dua misalnya kelompok, dan menurut persepsi kita bahwa satu kelompok ini lebih dekat kepada kebenaran, maka harus kita dukung yang lebih dekat kepada kebenaran itu. Jangan kita mengatakan karena netral ya udah saya netral saja kepada dua-duanya. Padahal jelas yang satu tidak ikut kepada kebenaran gitu. Nah, tapi dalam hal pandangan politik ini memang kita betul-betul harus ya jujur ya bahwa politik itu adalah proses sebenarnya. Proses untuk sampai kepada sebuah hasil di dalam usaha untuk memanage kehidupan publik kita sebagai satu bangsa dan negara. Dan proses ini kan masing-masing punya pandangan, argumentasi bahwa dengan cara seperti ini negara kita akan menjadi lebih baik. Nah, sehingga memang benar bahwa pada akhirnya
kalaupun kita berbeda, melihat dua kandidat atau melihat dua partai politik misalnya, satu memilih A, satu memilih B, maka pada akhirnya harus ada common ground. Common ground kita sebagai umat Islam dan bangsa Indonesia dua. Common ground itu pijakan, artinya dasar yang sama. Pertama, sebagai umat Islam ya kita sama-sama Muslim gitu. Walaupun mungkin pilihan politiknya berbeda gitu. Nah yang kedua, kita sama-sama orang Indonesia. Dan sebagai Indonesia pasti sama-sama punya keinginan untuk melihat bangsa dan negara ini menjadi bangsa negara yang besar gitu. Jadi jangan karena perbedaan ini kemudian dijadikan alasan untuk semakin mencabik-cabik kebersamaan dan persatuan. Nah, ini tentunya dalam hal basyiran tadi. Tapi kalau sudah sampai misalnya ada memang kelompok-kelompok tertentu yang berusaha untuk memang merusak bangsa ini, merusak moralitas agama kita, maka kita harus berani mengatakan tidak kepada mereka. Kalau di Indonesia itu kan misalnya ketika bersentuhan dengan orang yang komunis misalnya, kita sepakat sebagai bangsa bahwa kita menentang komunisme. Dan kita tahu bahwa ada kelompok tertentu yang ingin menguatkan kembali dan menghadirkan komunisme. Berani harus umat ini berada di garda terdepan menentang itu, apapun konsekuensinya. Atau misalnya sebaliknya, kita sudah sepakat sebagai satu bangsa bahwa falsafah negara dan fondasi kenegaraan dan berbangsa kita kan Pancasila dan Undang-Undang 45. Lalu kemudian ada sekelompok orang yang ingin datang mengganti itu. Ya udah, sama-sama lagi kita tentang. Kita kembalikan kepada kebersamaan. Itu pijakan maksudnya. Jadi maksud saya begini, setajam apapun perbedaan dalam politik, mari kita selalu menjaga kebersamaan dan persatuan. Mengenai Amerika, ya memang Amerika itu salah satu kelebihan dan kekurangan pada saat yang sama adalah merasa eksepsional, merasa istimewa. Dan karena merasa istimewa selalu ingin harus dominan. Apalagi kalau misalnya pemimpinnya yang sekarang Demokrat itu ada ekspansi global yang terjadi. Selalu ada ekspansi global. Sehingga apa yang terjadi di Ukraina, kemudian Nancy Pelosi baru ke Taiwan, ini bagian dari sebenarnya menguji dunia ini. Karena Amerika ingin menguji sampai di mana giginya sekarang ini. Kekuatannya setelah dia melarikan diri dari Afghanistan. Bukan melarikan diri, melarikan diri dari Afghanistan. Ya. Tapi intinya adalah memang Amerika ini masalahnya begini. Saya ini sampaikan walaupun saya berceramah di depan ada kesempatan ngomong di depan pembesar kota New York minimal ya. Saya sampaikan begini. Amerika ini jangan hanya ingin difahami tapi tidak mau memahami orang lain. Jangan ingin diketahui, orang lain ingin tahu Amerika tapi tidak mau mengetahui orang lain. Kita hanya bisa hidup berdampingan kalau kita mempraktekkan ayat Al-Quran ta'aruf, saling mengenal. Maka jangan Amerika karena merasa hebat, merasa kuat, merasa super, lalu tidak mau mengenal orang. Hanya mau dikenal, itu salah. Nah itulah permasalahan. Nah sekarang bagaimana dengan ada sebagian orang Islam yang kemudian, nah masalahnya bukan pada Amerika, masalahnya pada orang Islam sendiri. Makanya saya dalam salah sebuah ceramah baru-baru ini kepada Kahmi, keluarga alumni HMI, saya menyampaikan begini, orang Islam ini harus punya posisi. Dan untuk kita punya posisi, kita harus punya self-confidence. Selama orang Islam tidak punya self-confidence, maka dia akan menjadi mudzabdzabina baina haula wa haula. Dia akan terombang-ambing. Ikut kepada kepentingan orang saja. Jadi kalau kita punya kepentingan ke Amerika, datang lagi ke Amerika, mengemis-ngemis. Kalau punya kepentingan ke Cina lagi ngemis-ngemis. Kapan punya posisi sendiri? Kita punya polisi luar negeri bebas aktif. Tapi bebas aktif bukan berarti tidak punya posisi. Kalau kita harus mengatakan iya, iya. Kalau kita harus mengatakan tidak, tidak. Jadi jangan Amerika mengatakan kamu gabung dengan kami membunuh orang ini, lalu kita gabung gitu. Kalau salah, salah. Kita harus berani mengatakan tidak. Gitu. Nah, tapi ini kembali kepada umat Islam itu sendiri. Nah, masalahnya umat Islam terkadang yang disalahkan selalu Amerikanya. Gitu. Padahal mereka sendiri, kita sendiri yang tidak punya posisi yang kuat untuk mengatakan no kepada Amerika kalau itu salah. Saya kira demikian. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih Kiai. Ibu Tati silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya sedikit saja tentang tanda baca Pak Ustadz. Ya. Dalam kalimat alladzina min qablihim mithla qaulihim. Di situ ada tanda huruf mim. Apakah itu yang berarti harus berhenti dalam pembacaan atau bisa diteruskan?
Saya kembali lagi ya. Iya. Qala alladzina min qablihim mithla qaulihim. Di situ ada tanda baca mim kalau saya nggak salah dalam. Ya, mungkin pada beberapa mushaf ya ada mim ya. Mim itu memang tanda untuk berhenti. Betul. Apakah itu selalu atau hanya kadang-kadang saja? Bagaimana saya harus menyikapinya? Kebetulan di Quran saya ada tanda baca mim. Ya. Saya akan cek kepada mushaf karena ada yang baku, ada yang tidak baku saya lihat ya. Tapi kalau kita melihat kepada karena biasanya tanda bacaan itu akan terkait kepada makna daripada yang ada pada ayat itu ya. Jadi misalnya sini qala alladziina min qablihim mithla qaulihim tasyabahat qulubuhum, sebenarnya bisa juga disambung karena seperti ucapan mereka karena hati mereka sama gitu atau mirip. Tasyabahat qulubuhum, atau berhenti. Kira-kira kalau berhenti itu mengatakan kenapa mereka mengatakan hal yang sama? Karena hatinya sama. Jadi bisa berhenti, bisa nyambung juga. Nggak ada apa-apa kalau di situ. Oke, terima kasih. Baik. Silakan. Murni, terakhir. Oh, ada Pak Ibu Sri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Imam. Yang ingin saya tanyakan, Pak Imam, dalam situasi sekarang ini banyak suatu kebenaran itu dirubah ceritanya, yang salah dijadikan benar gitu dan berputar-putar gitu. Apakah keadaan seperti itu bisa mempengaruhi kita juga, Pak Imam? Karena disajikan berulang-ulang sesuatu yang kita melihat itu sebenarnya kesalahan gitu, tapi diputar-putar, ditukar-tukar ceritanya menjadi akhirnya kita menganggap itu kita udah hablur aja nih, mana yang benar, mana yang salah gitu, Pak Ustadz. Itu yang ingin saya, dan itu kayaknya fenomena dunia sekarang itu, Ustadz. Ya, jazakillah khairan. Jadi memang mengulang-ulang sesuatu itu salah satu tujuannya adalah mempengaruhi persepsi manusia, mempengaruhi pandangan manusia, mempengaruhi wawasan manusia. Makanya kalau kita melihat dalam Al-Quran itu ada beberapa hal yang diulang-ulang. Salah satu diantaranya cerita gitu, cerita-cerita. Misalnya kisah Nabi Musa berulang-ulang itu bukan tidak punya tujuan. Al-Quran selalu ada tujuan, dan salah satu tujuan terpenting adalah agar terbangun mindset, ya, cara pandang atau wawasan seperti itu. Nah, tapi ini akan bisa terjadi ketika kita memang mudah dipengaruhi. Makanya kalau Ibu Murni tadi mengatakan bahwa ada hal-hal yang batil, ada hal yang tidak baik, tapi kemudian diulang-ulang, lalu kemudian nampak seperti kebenaran. Nah, ini akan banyak ditentukan bagaimana sikap kita, yang saya istilahkan tadi itu posisi kita itu. Kalau kita punya iman dan istiqamah kepada kebenaran, maka sekuat apapun upaya mereka untuk merasuki kita, kita tidak mudah terasuki gitu. Karena kenapa? Kita punya saringan, daya saring yang kuat. Maka yang harus kita bangun itu adalah kemampuan untuk menyaring mana yang benar, mana yang salah. Maka Islam kita jelaskan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang yang beriman, kalau ada orang fasik yang datang dengan berita, misalnya hoax-hoax yang sekarang ini berkembang, maka tabayyun gitu. Lakukan klarifikasi. Mana sesungguhnya yang benar, mana yang sebenarnya justru hoax gitu, itu yang dibuat-buat gitu. Nah, ini banyak kembali kepada kita sebenarnya. Jadi kita jangan terombang-ambing. Ya, kita ini manusia, dan manusia itu harus menjadi master ya. Kita adalah apa namanya master atau yang menentukan ya apa yang terjadi di dalam hidup ini. Karena Al-Quran sudah mengamanahkan dunia ini untuk kita yang kelola, kita menentukan warnanya. Maka jangan kita yang ditentukan warnanya oleh keadaan di sekitar kita. Tapi ya kita juga sadar bahwa kita punya kelemahan-kelemahan, keterbatasan gitu. Dan salah satu hal yang membuat kita membangun persepsi atau mindset yang cepat adalah media massa itu. Maka media massa ya, kalau ada, tadi saya agak sedikit bukan bertengkar, tapi saya agak berkata agak keras kepada seorang teman ya. Kebetulan di Amerika ini baru-baru ini ada seorang muslim membunuh muslim.
ya karena masalah anaknya itu nikah kepada seorang pria Syiah gitu, jadi bapak dari perempuan ini marah dan akhirnya dia membunuh keluarga tersebut. Nah, lalu teman tadi ini di satu tempat mengatakan Muslim killer gitu. Jadi selalu dikaitkan Islam itu dengan killing gitu. Maka saya mengatakan one of the big problem that we are facing at the moment adalah ketidakadilan, saya bilang. Ketika ada orang Islam yang melakukan evil, kejahatan itu, maka Islam dikait-kaitkan dan itu diulang-ulangi terus-menerus. Sama beberapa tahun terakhir ini setelah 9/11, Islamic jihadis, Islamic teroris, Muslim teroris. Tapi ketika ada Kristen yang membunuh, kan tidak ada yang Kristen teroris atau Jewish teroris atau Buddhist teroris. Enggak diulang-ulang itu di media gitu. Nah, kenapa? Karena tujuannya membangun mindset tadi itu. Dan oleh karenanya kita sadar betul-betul bahwa betapa media itu membangun mindset manusia gitu. Maka ada dua yang harus kita lakukan. Pertama, kita jangan cepat terpengaruh, kita harus punya posisi. Dan yang kedua, kalau perlu dan kita mampu, harus kita punya medianya. Tapi sayang kita nggak punya media gitu. Maka orang lain yang menentukan bagaimana membangun image di dunia ini kan begitu. Jadi saya kira begitu, Bu. Terima kasih. Yang terakhir, Ibu Sri, Dr. Hajah Sri, silakan. Baik, Ustadz, izin saya off cam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan semoga kita selalu sehat walafiat. Ustadz, mohon maaf ini saya punya anak laki-laki ya, satu-satunya, usia 13 tahun, sedang sekolah di internasional Cambridge Islam ya, tetapi tidak boarding. Dan ini sambil hikmahnya ya, karena pandemi nanti kalau boarding juga ada beberapa masalah dan semakin dia menikmati tidak boarding gitu. Harapan saya sebenarnya dia mendapatkan pelatihan dan pendidikan yang adekuat gitu, karena insya Allah kan anak ini tentunya kita semua ingin dia jadi imam begitu ya Ustadz, yang secara keilmuan mumpuni, terutama ilmu agama, juga ilmu apapun yang diridhoi Allah begitu. Nah, saya boleh memohon ini Ustadz tips atau cara supaya anak ini nanti tertarik di dunia seperti itu. Bagaimana caranya dan sebenarnya idealnya dimulai dari usia dan kondisi seperti apa, apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini Ustadz. Demikian, jazakumullah khair. Ya baik Bu, jadi saya kira saya tidak tahu persis bagaimana keadaan di Indonesia ya sekarang dan beberapa masa yang akan datang ini, tapi saya kira pandemi sudah mulai berlalu dan insya Allah mudah-mudahan berlalu dengan tuntas. Sekolah juga sudah mulai kembali aktif seperti biasa. Jadi saya kira dimotivasi saja gitu. Motivasi itu macam-macam, tentu orang tua tahu betul keadaan anaknya masing-masing dan bagaimana menyikapi anaknya. Misalnya kami sekarang ini di Amerika ada anak saya satu yang kelima ini, ya tetap di pesantren ya, walau di pesantren kita hafal Quran ya, selama musim panas ini. Padahal kebiasaannya kalau di rumah pasti HP terus, tapi ketika di pesantren HP-nya harus diambil. Hanya hari Jumat antara asar sampai maghrib saja diberikan HP. Itu pun untuk komunikasi dengan orang tua saja. Dan anak-anak biasa-biasa saja, artinya dia menerima dengan baik gitu. Jadi saya kira anak yang umur 13 tahun ya sudah mulai paham, sudah mulai mengerti. Kalau dalam istilah Al-Quran itu balagha sa'yuhu, sudah mulai mencapai tingkat balik gitu, berarti dia sudah mulai berpikir gitu. Jadi sudah bisa berdialog secara baik dengan dia, memberikan arahan tentang masa depan, kira-kira mana yang baik. Dan dengan demikian saya kira anak ini akan tertarik gitu. Tapi satu hal yang saya ingatkan diri saya dan kita semua, jangan sampai ada rasa pepaksaan kepada anak-anak itu. Karena anak-anak itu ketika dipaksa akan terpental dia. Ada yang mengatakan bahwa pendidikan itu kan mulai dengan paksaannya memang. Tapi berhati-hati juga ketika paksaan itu kemudian tidak lengket. Yang melengket kemudian seolah anak itu dipaksa. Dan kata paksa dengan agama itu terkadang nggak ada hubungannya. Nggak berhubungan maksudnya. Disconnected. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Jadi saya kira Bu, silakan terus-menerus dimotivasi. Terkadang sudah mulai bisa berdialog tentang bagaimana kira-kira arah masa depannya, kemana dia akan mengarah gitu. Dan kalau dia menjadi seperti ini akan kemana, kalau dia belajar seperti ini akan kemana. Saya kira anak ini sudah mulai paham. Allahu a'lam bishawab. Saya kira begitu Bu, terima kasih ya. Mohon maaf saya mungkin harus pamit dan mohon izin karena kita malam ini ada penamatan
tahfizi kita punya sekolah tahfiz di masjid kita di sini, dan malam ini ada 12 anak ditamatkan untuk hafal Quran. Jadi setiap tahun kita menamatkan hafiz Quran di masjid kita itu minimal 7, 8, 9, dan malam ini ada 12 anak yang menamatkan hafal Quran, dan saya harus hadir dalam acara tersebut. Jadi saya kira demikian. Sampai ketemu insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua, memberikan keberkahan, dan menjadikan majelis kita ini sebagai jalan kebaikan dan ridha insya Allah. Terima kasih Imam. Terima kasih Ibu Zubair. Jazakallah khairan Ustadz Imam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Salam silaturahim Bu Tati, Bunda Pit. Salam Belanda, Terima kasih Florida, ya. Indonesia. Pak Ustadz, teman-teman di Amerika, di New York. Terima kasih. Insya Allah semua dalam keadaan sehat. Insya Allah. Amin, amin. Terima kasih Pak Ustadz. Imam Samsi atas pencerahannya dari Indonesia. Salam sehat semuanya. Assalamualaikum. Salam Bu Tati. Bu Tati April. Imam Samsi. Malam ya Bu Tati. Kalau di Minangkabau, Nancy Pelosi pergi ke Taiwan barusan, itu mencari lantai tajungke namanya. Oh. Sudah Afghanistan tarik, ntar mencari lantai tajungke ke Taiwan. Tambahan lagi itu enggak dalam pelajaran Islam kan Imam Samsi. Jadi begitulah Amerika. Ya, ya. Ibu Pit kok orang awak rupanya kok. Iya Bunda. Nah, di mana kampung Bu Pit kok? Di Bukit Tinggi, tapi sampai hari itu Alun Jili sempat menjamu Imam Samsi Jorandang. Patangkup ke Florida jauh 4 jam, enggak sempat. Ambo dari Lubuk Bastuang, Sambo. Ibu kota Kabupaten Agam. Agam ya, tapi tinggal di Jakarta. Ya, Semua Bunda. Ya. Ada Bunda Tati juga di Belanda Bunda. Iya, alhamdulillah. Lama mana di Belanda. Kami di grup Bunda Kandang Mancanegara Bunda. Iya. Ambo 43 tahun di Belanda. Masya Allah. Alhamdulillah. Di Belanda masih suka makan balado enggak? Iyalah. Orang awak makan balado baplo tuh rasanya. Oh iya. Aduh lanjut di kabun Pak. Aduh lagi banana tapi sakete. Sekarang Alhamdulillah. Subuh ya? Jam berapa sekarang? Hampir subuh 3:30 Pak Ustadz. Sekarang Allah, salat malam nih, salat qiyamul lail ya. Ya, sudah tadi saya sebelum saya ini ikut join, takutnya telat jadi. Di Belanda di mana? Di Belanda di Voorburg di dekat kota Den Haag, hanya cuma 10 menit dari KBRI. Cuma ke Utrecht dan Den Haag, jadi nggak sempat. Saya tahu waktu itu, cuma saya nggak berkesempatan datang karena berhalangan. Sayang sekali. Ya mudah-mudahan suatu saat kalau kesini lagi Pak Ustadz, saya bisa hadir. Tapi saya bersyukur sekali sekarang bisa join dengan Zoom. Baik, itu sangat memudahkan dan bermanfaat. Ya. Terima kasih sama Bunda Murni itu yang selalu mengirim link. Terima kasih. Alhamdulillah. Enak nih hari Sabtu, Ustadz Imam hari Sabtu lebih santai kita. Ya betul. Oh ini di Indonesia Sabtu, di sana Jumat malam ya. Jumat malam ya. Iya. Nggak biasa kan Jumat pagi. Saya di Amerika menunggu media Muslim Imam Samsi, mudah-mudahan Nusantara Foundation bisa memulai. Amin. Jangan lupa nanti Pak Ustadz ditutup dengan doanya, minta berkahnya udah Ustadz. Baik, insya Allah kita tutup Bapak dan Ibu sekalian Zoom saya tutup dengan doa. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Dan yang terbaik dalam iman dan Islam kita. Allahumma amin. Alamin hamdan yuwafi ni'amaka fi mazidah. Ya Rabbana. Amin. Rabbana
أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا آتنا لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا النار سبحان الله سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Amin, amin, amin. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih. Syukran Ustaz Ali Syamsi. Assalamualaikum. Pemberitahuan tentang kajian kita ini bisa di nomor ini kontak Nusantara. Daftarkan email ke situ, nomor ke situ biar dapat informasi terus ya. Jadi insyaallah. Terima kasih, terima kasih. Ya. Terima kasih. Kita udah ada di grup WA grup yang sama Ustadz Imam. Ya, betul sama. Jadi saya tinggal ini ya, insyaallah. Saya harus ke masjid. Ya, terima kasih. Selamat. Semoga Ustadz sehat selalu Ustadz. Amin, amin.